Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ini pertemuan yang kedua. Di minggu yang kedua kita akan membahas tentang materi, yaitu pengertian, tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Nah, jadi mata kuliah kita yaitu tafsir tarbawi, tapi akan membahas subtema yaitu lagi sekali pengertian, tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam. Gitu ya. Kita buka materinya. Nah, nanti setelah saya menyampaikan materi tentang pendidikan Islam ini, kemudian setelah itu nanti ada sedikit tanya jawab. Ya, setelah itu kita tutup mata kuliah kita pada sore hari ini. Oke, diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswi. Di sini yang pertama ya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan melahirkan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Mahasiswa-mahasiswi, bahwa penting kita untuk sama-sama memperhatikan pengertian pendidikan Islam ini, bahwa pendidikan Islam sangat luas jangkauannya. Kalau kita misalnya memperhatikan dari pengertiannya, bahwa pendidikan Islam itu tugasnya membentuk ya manusia-manusia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, jadi seluruh aktivitas kita, pikiran kita, kegiatan kita, amaliyah kita sehari-hari itu harus bersumber dan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, ya. Yang dari mana? Ya tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, misalnya contoh. Kita ini kan makan setiap hari. Makan ya? Sarapan, makan siang, makan malam. Makan itu adalah aktivitas, pekerjaan. Dan itu sehari-hari dilakukan oleh manusia. Nah, apakah kemudian makan ini yang kita lakukan setiap hari ini tidak bersumber dari nilai-nilai keislaman, atau apakah tidak bersumber dari Al-Quran? Ya, aktivitas makan kita itu adalah tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman dan sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, contoh, makan itu hukumnya apa? Makan itu artinya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Kondisional. Ya, tergantung. Ya, misalnya nih kita memang waktunya makan ini, ya. Makan siang, memang waktunya makan. Sudah ada rasa lapar dan sehat walafiat. Nah, kira-kira kalau kita makan, hukumnya apa? Mubah. Makan hukumnya mubah. Kenapa hukumnya mubah? Dasar Boleh. dalilnya mana? Dari Al-Quran. Dasar dalilnya dari Al-Quran. Contohnya. Contoh dari Al-Quran ini sekedar makan ini, aktivitas kita makan ini. Supaya kita tahu bahwa makan ini bernilai ibadah. Ya. Kenapa bernilai ibadah? Karena bersumber dari Al-Quran. Kulu washrobu misalnya ya. Makanlah dan minumlah.
Ini kan dari Al-Quran. Nah, Allah memerintahkan kita untuk makan ketika memang Lapar. saat-saat kita butuh makan. Makan. Nah, apakah aktivitas makannya itu kemudian boleh, selain boleh, apakah semua makanan yang kita makan itu juga boleh? Enggak juga. Proses mendapatkannya, bentuk makanannya. Nah, artinya sebelum sampai ke proses makan, ya aktivitas makan kita ini, itu ada proses panjang. Ya. Mulai dari cara mendapatkan makanan yang akan kita makan. Jenis makanan yang kita akan makan. Ya. Ayam halal, halal. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan mencuri, maka status memakannya itu adalah haram. Walaupun ayam itu halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal. Maka itu adalah beraktivitas makan, beribadah makan dengan ya tidak baik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sumber agama. Itu contoh sederhana. Ya. As-sunnah, ya kemudian sunnah kita makan itu apakah semua cara kita makan itu sesuai dengan sunnah Rasul? Enggak. Ada nih. Kalau orang tua kita kan mengajarkan kita bagaimana cara makan yang sunnah. Misalnya apakah dengan duduk bersila atau dengan duduk kemudian menaikkan kaki satu atau dengan cara gimana? Nah, kalau orang tua kita ya katanya cara makan orang Sasak yang beradab itu duduk bersila. Tetapi sesungguhnya yang sunnah cara Rasulullah SAW makan itu adalah duduk dan mengangkat, ya kaki sebagian mengangkat. Kemudian itu sunnahnya, gitu ya. Nah jadi, berarti cara makan supaya sesuai dengan as-sunnah itu ada caranya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Apa doa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cerdas. Itu terdapat dalam kitab apa? Al-Qur'an. Kitab. Maksudnya kitab hadis dalam kitab siapa? Karangan siapa? Al-Azkar. Al-Azkar. Di bab apa? Bab makan. Bab doa. Bab doa. Al-Azkar itu artinya doa memang. Ya, doa gitu ya sehari-hari. Oke, bagus. Itu sesuai dia dengan sunnah. Kemudian selanjutnya apa tujuannya? Kemudian dengan tujuan melahirkan individu yang beriman. Ya, apapun yang kita lakukan itu tanda manusia beriman itu adalah seluruh aktivitasnya ya itu berdasarkan dan Al-Qur'an sesuai yang diimani ya dan as-sunnah. Kemudian yang kedua bertakwa. Ingat, bertakwa itu satu aktivitas dari konsep keimanan. Misal, saya yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita dalam setiap waktu dan setiap saat dan dimanapun kita berada. Nah, begitu dalam keadaan sepi, ya misalnya ada orang mengasih kita uang ini saya sogok nih, ya, misalnya. Nah, jika Anda mau disogok, berarti Anda tidak bertakwa. Tapi jika Anda tidak mau disogok, berarti Anda bertakwa. Kenapa? Implementasi dari bahwa Anda yakin Allah melihat Anda itu, jadi Anda tidak mau disogok, walaupun dalam keadaan tidak ada orang melihat. Ya, tapi Allah selalu melihat. Itu beriman. Misal, tanda Anda beriman kepada Allah itu, tanda Anda bertakwa itu misalnya, kamu percaya bahwa setiap kamu berdoa ketika mau makan itu, maka setan itu akan tidak mengganggu Anda makan, atau berkahnya masih ada misalnya, akan Anda dapatkan. Nah, ketika Anda makan lalu berdoa, nah ketika Anda berdoa itu berarti Anda sedang bertakwa. Kenapa? Anda mengaplikasikan konsep yang Anda tahu loh. Anda yakin kalau baca basmalah maka berkah itu ada dan setan itu akan tidak mengganggu dalam keadaan kita makan. Nah, pengetahuan yang kemudian diimplementasikan, implementasi itu adalah takwa. Pengetahuan itu adalah iman. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berakhlak.
ya apapun kita lakukan ada caranya, ya, ada adabnya, ada akhlaknya. Kemudian selanjutnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Kita hidup di dunia ini terutama sebagai umat muslim, kemanfaatan itu tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi bagaimana kemudian kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa dan agama. Jadi jika ada sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang lain, ya lakukan itu. Ya, jiwa simpati dan empati itu harus dimiliki oleh umat Islam, ya, oleh manusia. Oke. Yang kedua, kemudian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang bertakwa kepada Allah, memiliki akhlak mulia dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani, rohani maupun akal, serta mempersiapkan individu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ini tujuannya ya. Yang pertama tujuannya sudah tadi ya, bertakwa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Ini Institut Agama Islam Hamzah Nuri bertakwa semua. Berakhlak mulia, insyaallah ya. Kemudian mampu menjalankan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi menjadi khalifah itu ya, kalau katanya Prof. Yudin Wahyudi itu, manusia itu kalau tidak menjadi khalifah maka dia akan menjadi khulpun, akan menjadi orang terbelakang. Karena kata khalifah itu juga akar katanya khalafa, nanti pada akhirnya khulpun. Itu katanya. Ya. Jadi peran khalifah itu ya selain ya memberikan kebaikan untuk dirinya, tentu juga memberikan kebaikan untuk orang lain, kemaslahatan untuk orang lain. Itu peran. Itu apa? Peran khalifah Allah di muka bumi ini. Ya, menjaga apa yang sudah Allah perbaiki, apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani, rohani maupun akal. Jadi begini, kenapa MPKM itu sekarang diwajibkan mahasiswa belajar tentang kewirausahaan, supaya anak-anak jurusan PAI ini tidak membatasi takdirnya, hanya ingin menjadi guru PAI begitu. Ya. Kalian boleh mengambil jurusan PAI, tetapi juga boleh juga menjadi pembisnis Islam yang kaya raya. Tidak kemudian kalian kemudian lulus di pendidikan agama Islam, sarjana pendidikan agama Islam, kemudian membatasi dan menyempitkan pikiran kalian hanya ingin jadi guru dan mengabdi. Ya. Menjadi pembisnis yang berpendidikan Islam, yang membuat Anda menjadi kaya raya, membangun madrasah, berkontribusi untuk pendidikan, itu sangat boleh. Ya, tidak haram gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan adalah mengembangkan potensi itu. Kita ini punya potensi banyak. Jangan dibatasi karena jurusan. Dengan harapan menjadi guru pendidikan agama Islam yang baik, profesional. Gitu ya. Jadi kewirausahaan itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan oleh kampus kepada mahasiswanya. Kenapa? Kalau tidak menjadi guru sesuai dengan jurusannya, maka dia diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha hebat yang mampu kemudian membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kampus kan sangat berharap kalau kita lihat misinya itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi pendidikan agama Islam itu tidak hanya mencari pekerjaan tetapi membuka lapangan kerja. Ini potensi manusia ya. Baik secara jasmani, ya kalian harus sehat, ya, akal, ya rajin mandi, gitu ya. Ya itu potensi, ya, menjaga, ya, jasmani kalian, rohaninya juga, ya. Jadi dijaga dengan baik, kemudian maupun akal. Akal ini difungsikan, ya. Jadi jangan disimpan saja. Oke, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oke, ini tujuan.
Kemudian yang selanjutnya fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam mencakup penanaman nilai-nilai keimanan, membentuk akhlak mulia, peningkatan pengetahuan agama, pengembangan keterampilan, dan membentuk sikap sosial yang baik. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat banyak. Nah, jadi salah satu fungsinya itu adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Selain Anda, ya gimana cara kita menanamkannya kalau kita tidak punya bibitnya? Ya, miliki dulu itu, baru kemudian ditanamkan ke orang lain. Kira begitu ya. Kemudian akhlak mulia, ya, meningkatkan pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu perlu ditingkatkan. Tidak hanya kemudian kita membaca kitab, membaca buku sendiri, tetapi salah satu cara untuk meningkatkan itu adalah membuka kitab bersama orang lain, membuka majelis taklimnya. Saya punya gini ya, saya punya pikiran, ya. Seandainya saya punya kebijakan di salah satu desa misalnya ke depan, dengan konsep pendidikan agama Islam yang saya bawa nih, sesuai dengan fungsinya, yang saya miliki sesuai dengan basic. Ketika nanti ke depan saya jadi kepala desa misalnya, kan kita tahu di setiap desa itu yang hanya ada itu guru ngaji. Muka anak-anak ngaji di rumah-rumahnya itu loh. Tetapi guru bahasa Inggris, guru matematika, guru sosiologi, guru bahasa Arab, guru-guru yang lainnya itu kemana mereka? Masa hanya sekedar guru ngaji yang boleh menyuruh banyak orang datang ke rumahnya untuk belajar ngaji? Guru bahasa Inggris kemana? Guru matematikanya kemana? Kenapa tidak seperti guru ngaji gitu loh, membuka tempat untuk bagaimana anak-anak mengaji tentang bahasa Inggris, mengaji tentang matematika, mengaji tentang kitab kuning, mengaji tentang biologi. Saya yakin kalau semua guru yang sarjana digerakkan seperti guru ngaji di setiap desa, insya Allah, ya. Jadi generasi ke depan itu akan tentu lebih baik. Yuk kita bayangkan, kita ini diajar ngaji oleh guru ngaji kita, semua kita bisa ngaji. Itu kan guru ngaji kita di rumah. Yo, kalau kemudian ada guru matematika yang membuka seperti guru ngaji, membuka ya anak datang untuk belajar matematika, mungkin saja kita juga semua bisa matematika. Cuman yang ada dari dulu sampai sekarang itu hanya guru ngaji Al-Quran, guru yang ngaji yang lain nggak ada. Kan seolah-olah profesi itu hanya guru ngaji yang mampu melakukannya, sementara guru-guru yang lain nggak bisa, seolah-olah begitu kan? Nah, jadi itu nanti kebijakan saya akan saya lakukan. Nah, jika artinya ini penting untuk dikembangkan potensi sosial. Itu pembentukan sikap sosial harus ada simpati dan empati lagi sekali ya. Simpati kita terhadap orang lain dan empati kita terhadap orang lain. Oke. Ya. Kemudian berkontribusi positif bagi masyarakat. Itu maksudnya. Jadi Anda tidak hanya mengajarkan agama, mengajarkan umum itu juga berkontribusi kepada masyarakat atau generasi. Ya. Nah, mungkin ini saja materi kita pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, jadinya tadi sempat Bapak jelaskan. Ya. Oke, perihal tujuan daripada pendidikan Islam itu. Pendidikan Begitu luar biasa tadi tujuannya gitu. Cuman fakta di lapangan itu kenapa lembaga pendidikan Islam saat ini itu lebih terbelakang ketimbang lembaga pendidikan yang negeri gitu. Lantas bagaimana sih mekanisme pendidikan Islam ini agar senantiasa relevan dengan zaman gitu, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin cuma itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kenapa sih kalau sekolah-sekolah negeri itu lebih maju daripada sekolah swasta? Nah, ini singkat pertanyaan. Yang pertama, kalau sekolah negeri itu guru-gurunya digaji oleh negara. Kalau sekolah swasta itu guru-gurunya digaji oleh yayasan kalau sekolah. Sementara semua wali murid nuntut sekolah gratis. Ya.
Lalu dari mana ini Ketua Yayasan cari uang untuk membangun? Ini satu, ya. Kemudian sarana dan prasarana itu kalau sekolah negeri itu dari pemerintah. Nah, kalau swasta ya ada dari pemerintah, ya tetapi lebih banyak dari ya pengurus yayasan dari masyarakat. Nah, kemudian ini salah satu penyebab ya sekolah negeri itu lebih cepat maju daripada swasta. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.